Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, absen 16 dari kelas 12 IPS 4. Mohon maaf, saya mengumpulkan tugasnya terlambat karena ya memang parah. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membaca tugas. Langsung saja. Untuk pengertian wilayah formal ya. Oke, jadi wilayah formal itu adalah kawasan kawasan ya, berarti kawasan homogen. Kawasan yang homogen. Wilayah formal dicirikan oleh sesuatu yang dimiliki atau melekat pada manusia dan alam secara umum, seperti bahasa tertentu yang digunakan penduduk. Awalnya kriteria yang digunakan adalah kondisi fisik, contohnya iklim dan topografi, lalu berkembang menjadi kriteria ekonomi. Misalnya industri atau tipe pertanian, bahkan digunakan kriteria sosial politik. Jadi yang dimaksud wilayah formal adalah suatu wilayah yang statis, homogen, seragam, dan pasif. Misalnya wilayah desa lah. Contoh wilayah formal. Berikut misalkan contoh seperti daerah pertanian. Daerah pertanian itu penanaman perwilayahan secara formal, karena penanaman ini didasarkan pada ciri-ciri tanaman dan pengolahan lahan. Tanaman yang dikembangkan umumnya itu tanaman pangan dan sayuran, dan pengolahan lahan dilakukan secara intensif pastinya. Untuk daerah pegunungan adalah penanaman perwilayahan secara formal. Karena kenapa? Penanamannya itu didasarkan pada ciri-ciri morfologi. Jadi suatu daerah yang memiliki ketinggian di atas 600 meter, pegunungan itu berarti di atas 600 meter. Di atas permukaan air laut lah yang pasti. Dan memiliki kemiringan lereng yang lebih dari 24%. Daerah perkotaan adalah penanaman perwilayahan secara formal karena penamaannya didasarkan pada ciri-ciri permukiman yang jarang di jalan. Pemukiman pada umumnya padat dan tersebar secara merata. Jaringan jalan yang ada hampir tersebar di seluruh wilayah secara merata dan dapat dijangkau atau dihubungkanlah semua daerah yang ada perkotaan, gampang lah untuk dihubung itu. Dan apa lagi ya? Oke, contoh perbedaannya. Wilayah fungsional adalah wilayah suatu kawasan yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu wilayah yang saling berhubungan satu sama lain. Misalnya kota, kecamatan, kelurahan yang selalu berhubungan. Jadi wilayah fungsional ini adalah wilayah yang dinamis serta aktif dan selalu berubah. Biasanya wilayah seperti ini terdapat di kota atau wilayah sentral. Contoh wilayah fungsional ya, antara lainnya daerah konservasi. Daerah konservasi adalah penanaman wilayah secara fungsional karena penanaman ini didasarkan pada fungsi atau peruntukannya bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang harus dipertahankan fungsinya. Fungsi tersebut untuk mempertahankan tanah air, flora fauna, atau biodiversity. Misalnya daerah konservasi Hulu Sungai Cimanuk yang berfungsi sebagai wilayah yang harus dipertahankan kondisi tanah dan airnya agar jika terjadi hujan permukaan terkendali serta tidak menimbulkan erosi atau banjir. Daerah resapan ya. Daerah resapan itu penanaman wilayah secara fungsional karena penanaman ini didasarkan pada fungsi daerah yang dijadikan sebagai daerah resapan air hujan. Misalnya daerah resapan Bandung Utara sebagai daerah resapan air hujan untuk pemenuhan air tanah kota Bandung. Contoh lain adalah daerah resapan Bogor, Puncak, dan Cianjur sebagai daerah resapan air hujan untuk wilayah Jakarta. Zona penyangga. Zona penyangga adalah penanaman wilayah secara fungsional karena penanaman ini didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai penyangga penyangga bagi daerah lain. Zona ini akan jadikan tolak ukur terhadap kerusakan daerah yang akan dilestarikan, misalnya hutan mangrove sebagai zona penyangga wilayah pantai dari kerusakan yang diakibatkan oleh gelombang laut. Contoh lain adalah zona pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai zona penyangga wilayah hutan lindung dari kerusakan oleh masyarakat. Ya seperti itu.
Terima kasih dari saya Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecau.